Halo teman-teman, selamat pagi, siang, dan malam. Di sini saya akan menyampaikan tutorial membuat poster menggunakan AI atau Adobe Illustrator. Baik, langsung saja untuk langkah yang pertama, yaitu siapkan terlebih dahulu bahan yang akan digunakan untuk membuat poster. Di sini saya sudah menyiapkan 3 bahan, yaitu untuk bahan background, logo, dan ilustrasi. Kemudian selanjutnya yaitu membuat lembar kerja terlebih dahulu dengan klik file new. Kemudian bagian print kita pilih sesuai keinginan kita. Biasanya poster itu ukurannya A4 atau A3. Dalam percobaan ini kita akan mencoba menggunakan ukuran A3. Pada bagian ini tidak usah diubah, jadi langsung saja klik grab. Nah, setelah lembar kerja telah muncul, langkah selanjutnya yaitu membuat warna background terlebih dahulu. Yang pertama yaitu klik pada reticle tool, kemudian sesuaikan dengan lembar kerja teman-teman. Jadi seperti ini. Jika sudah, untuk mengganti warnanya, pada bagian ini ada 2 warna, yaitu putih dan hitam. Pada bagian putih ini itu merupakan warna dasar atau warna dalam. Kemudian untuk yang hitam ini merupakan stroke atau outline, atau dapat disebut dengan warna tepi di pinggir bagian dalamnya. Nah, untuk warna dasar untuk background kita tidak perlu menggunakan outline. Jadi untuk outline-nya kita dapat nonaktifkan dengan cara klik pada bagian stroke ini, kemudian kita klik bawahnya yang ada merahnya, yaitu non, klik. Nah, kemudian jika sudah terdapat garis pada bagian outline ini merupakan tanda jika outline-nya sudah tidak ada. Nah, untuk mengganti warna dasar background-nya, kita dapat klik fill, kemudian pilih sesuai keinginan kita. Nah, berhubungan warna dari bahan untuk background-nya itu warnanya didominasi biru, maka untuk warna dasarnya kita akan menggunakan biru. Mungkin biru sedikit tua, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita masukkan bahan untuk backgroundnya tadi ke dalam AI. Nah, jika sudah di sini, kita sesuaikan dengan lembar kerja teman-teman. Nah, kita bisa merotate atau memperbesar kecil dengan cara, yaitu untuk merotate kita cukup pilih bagian yang ujung sini sampai ada garis lengkung dengan anak panah. Nah, kemudian klik shift, lalu kita putar sesuai keinginan kita. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian kita sesuaikan dengan artboard atau lembar kerja, lalu kita perbesar, dan sama seperti tadi, jangan lupa klik shift agar ukurannya sesuai atau tetap dengan ukuran aslinya, seperti ini. Nah, jika tidak dipencet shift, maka nanti akan ukurannya berantakan seperti ini teman-teman. Nah, untuk undo-nya kita dapat menggunakan tombol Ctrl kemudian Z. Dapat dilakukan beberapa kali hingga ukurannya sama seperti semula yang tadi, seperti ini. Nah, setelah itu kita dapat sesuaikan dengan lembar kerja teman-teman. Misalnya seperti ini kita sesuaikan. Oke, kalau sudah, pada bagian ini untuk foto backgroundnya lebih dari lembar kerja. Nah, untuk memotongnya kita dapat klik foto background, kemudian klik properties, lalu klik embed, kemudian klik crop image.
Nah, kita sesuaikan dengan lembar kerja yang telah kita buat agar tidak melebihi dari lembar kerja. Nah, mungkin seperti ini. Lalu klik apply. Jika sudah, untuk mengurangi transparansi dari foto backgroundnya agar tidak terlalu mencolok dan agar isi dari poster tersebut bisa terbaca dengan jelas dan nyaman, kita dapat mengaturnya di bagian properties. Klik pada foto background terlebih dahulu, kemudian properties, lalu pada bagian opacity kita turunkan sesuai dengan kebutuhan. Misal kita 25%. Nah, mungkin akan seperti ini. Nah, jika sudah, lalu kita kunci layer pada background agar tidak tergeser-geser seperti ini ya teman-teman, agar lebih nyaman untuk membuat isi dari poster dengan cara klik bagian layer, lalu di sini kita ganti dulu namanya menjadi background agar lebih mudah. Kemudian untuk menguncinya kita klik pada bagian ini, toggle lock. Ini diklik sampai ada gambar kunci. Nah, di sini kita sudah tidak bisa mengedit dan menggeser-geser dari layer background. Jadi sudah terkunci ya teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk membuat isi dari posternya, kita terlebih dahulu membuat layer baru. Di sini pada bagian bawah ini, create new layer. Lalu di sini kita ganti namanya menjadi isi dari poster. Nah, selanjutnya yaitu masukkan bahan yang tadi keduanya ini, logo dan ilustrasi, ke dalam AI. Kita drag lalu kita masukkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita atur ilustrasinya, kita tempatkan yang sesuai. Misal kita tempatkan di sini. Kemudian untuk logo, misal kita akan taruh di tengah sini. Mungkin untuk logo terlalu besar, akan saya kecilkan sedikit, mungkin seperti ini. Lalu kita taruh di tengah seperti ini agar simetris. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal isi poster tersebut dengan konten. Misal kita tulis dulu judul dari poster tersebut dengan klik pada bagian title, kemudian klik pada isi poster, lalu kita tulis judulnya terlebih dahulu, yaitu misalnya cara mencegah penularan COVID. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita atur tulisan dan ukurannya pada bagian properties, lalu klik pada ini. Ini untuk memilih font yang sesuai. Kemudian ini untuk ukuran dari tulisan tersebut. Mungkin untuk ukurannya kita 48, lalu kita atur jenis fontnya yang sesuai. Mungkin ini. Kemudian kita ganti warnanya pada bagian fill yang tadi menjadi putih. Nah, seperti ini akan lebih jelas ya teman-teman. Kemudian kita atur bentuk tulisannya, kita akan menaruh bawah dengan klik enter pada bagian ini. Bagian ini kita klik enter. Nah, lebih nyaman untuk dibaca. Setelah itu kita masukkan isi dari poster tersebut, yaitu ada beberapa cara mencegah penularan COVID. Untuk yang pertama, agar lebih menarik, kita membuat objek berbentuk bulat atau shape berbentuk lingkaran untuk memberi nomor pada beberapa tips yang ini.
cara mencegah penularan COVID dengan cara pada bagian ini reticle tool, kemudian klik kanan, kemudian klik pada ellipse tool. Di sini ada beberapa bentuk ya teman-teman, bentuk shape, ada polygon, star, dan ada garis. Nah, kemudian kita akan pilih yang lingkaran. Nah, untuk membuat lingkaran yang sempurna sama seperti yang tadi, jangan lupa dipencet shift, kemudian diklik lalu ditarik sampai membentuk lingkaran yang sempurna. Nah, seperti ini. Untuk ganti warnanya sama seperti tadi, klik fill dan kita pilih sesuai yang kita sukai. Misal kita ambil warna kuning ini, lalu kita masukkan angkanya terlebih dahulu. Nah, kita masukkan di dalam lingkaran. Untuk warnanya kita bisa ganti sesuai warna background, jadi kita warna biru. Nah, setelah itu kita tulis bagian nomor 1, misalnya yaitu memakai masker. Kemudian kita ubah warnanya menjadi warna putih sesuai judul yang tadi. Kan seperti ini. Nah, lalu kita akan membuat nomor 2. Nah, untuk membuat nomor 2 agar lebih mudah, kita tinggal copy paste dari nomor 1 ini. Jadi kita pilih semua yang nomor 1 ini, kemudian klik Ctrl lalu copy atau Ctrl lalu C, kemudian pencet tombol Ctrl V. Nah, nanti akan terduplikat untuk bagian yang nomor 1 tadi. Seperti ini, kita tinggal edit bagian ini nomor 2 seperti ini. Kemudian bagian ini misalnya mencuci tangan. Sama halnya seperti yang tadi, untuk agar lebih mudah tinggal di copy ya teman-teman. Jadi ini pilih pada bagian nomor 2, misalnya kita klik Ctrl C lalu kita klik Ctrl V. Nah, seperti ini. Lalu kita ini ubah menjadi nomor 3. Di sini kita tulis jaga jarak. Nah, mungkin untuk contoh 3 saja ya teman-teman, seperti ini. Lalu untuk agar lebih menarik, kita dapat menambah garis sambung pada setiap nomor pada bagian ini, pada bagian lingkarannya. Nah, untuk membuat garis sambung dari antara nomor ini, kita dapat menggunakan ini ellipse tool ini, klik kanan, kemudian diganti dengan reticle tool. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan jarak antara nomor, misal segini, kita ubah di tengah-tengahnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk merubah garis ini menjadi garis yang lebih lengkung, ini dapat diklik pada bagian ini, kemudian di setiap sudutnya ini terdapat titik-titik. Nah, kemudian titik-titik ini diklik lalu diseret ke bawah atau diseret ke bagian tengah ini ya teman-teman, agar sudutnya menjadi melengkung. Nah, jadinya seperti ini. Coba kita zoom out. Nah, kalau seperti ini akan terlihat lebih menarik ya teman-teman.
Nah, untuk satunya juga seperti itu, sama. Jadi untuk memudahkan, kita tinggal copy paste saja. Jadi ini diklik objeknya, kemudian Ctrl C, lalu klik lagi, kemudian Ctrl V. Nah, akan muncul lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah, mungkin akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini posternya tidak harus seperti ini, bisa sekreativitas teman-teman. Jadi bisa misal bagian sini ditambah shape atau ilustrasi seperti ini atau yang lain sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jika sudah, untuk mengekspor atau membuat berbentuk JPEG atau gambar, kita dapat klik bagian file, kemudian ekspor, kemudian ini bagian export as, klik, kemudian kita pilih folder yang akan kita jadikan file untuk ekspor. Misalnya kita taruh di sini, lalu kita namai poster tersebut. Seperti ini. Di sini kita bisa milih format yang sesuai. Misal kalau poster kita biasanya JPEG. Kemudian pada bagian ini use artboard ini kita centang, karena use artboard itu bagian di dalam lembar kerjanya yang akan diekspor. Kemudian untuk ini kita klik rank, kemudian kita pilih satu karena lembar kerja di sini hanya satu ini. Jadi kita pilih satu saja. Lalu kalau sudah, kita klik ekspor. Nah, untuk bagian color model ini terdapat 3 bagian, yaitu grayscale, CMYK, dan RGB. Nah, untuk grayscale ini biasanya ekspornya dengan hasil yang warnanya hitam putih, biasanya untuk kepentingan percetakan koran dan lain sebagainya. Nah, ini untuk CMYK biasanya untuk kepentingan percetakan seperti banner dan spanduk. Untuk RGB ini merupakan ekspor dengan hasil warna asli. Nah, biasanya untuk RGB ini tidak digunakan untuk percetakan, untuk membuat banner. Nah, untuk banner itu biasanya CMYK. Jadi RGB itu untuk warna asli yang sesuai dengan warna yang ada di layar laptop atau komputer teman-teman. Biasanya untuk misal kalau buat poster di share di grup atau di media sosial, memakainya RGB seperti itu teman-teman. Jadi kita akan memakai yang RGB. Nah, untuk kualitinya kita 10. Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini kita sudah mengekspor poster yang telah kita buat. Nah, nanti jadinya seperti ini teman-teman, poster yang telah kita buat tadi. Nah, untuk menyimpan file ini agar bisa diedit lagi, kita tinggal klik file, kemudian save. Nah, di sini kita simpan dalam format Adobe Illustrator atau AI. Misal kita ganti warna, namanya poster. Kemudian ini bagian ini tidak usah diubah karena bagian ini hanya untuk ekspor untuk hasilnya gambar seperti itu. Jadi untuk AI tidak perlu. Kemudian kita save. Nah, untuk ini tidak perlu diubah, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah tersimpan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau ngedit, misal ada revisi, kita tinggal membuka pada bagian file ini, poster dengan format AI. Kita tinggal seret atau drag, kemudian kita masukkan di AI. Nah, di sini kita bisa edit poster yang tadi kita buat seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan selamat mencoba. Terima kasih.